Shalom Bapak Ibu Kekasih yang ada di Zoom dan juga Bapak Ibu yang nanti akan mendengarkan persekutuan ini lewat YouTube. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan memujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita bahwa dalam setiap dinamika kehidupan kita di tengah-tengah situasi baik global maupun pribadi kita lepas pribadi, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita dapat hadapi jika kita bersama Tuhan. Untuk itu kita akan pujikan satu lagu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita pujikan.
Tuhan setia. Sebagai wujud kesetiaan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan majelis terkasih kita, Pak Fajar Lazarus. Monggo Bapak. Selamat pagi, Ibu-ibu terkasih. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk damai-Mu, untuk ketenangan-Mu, untuk berkat yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Jika kami sebentar ingin mendengar akan firman-Mu, dan juga untuk berdoakan satu dengan satunya, kiranya Kau berkati kami. Jagai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami juga mau taat pada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo. Selamat pagi. Saya pertama minta maaf, tadi saya ingatnya jam 6, jadi karena ingat jam 6, jadi rutinitas saya biasa jam 5 itu main sama anak-anak kecil di atas. Gitu, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan hari ini sebetulnya refleksi dari kehidupan saya pribadi. Kita buka dari Mazmur 55 ayat 7, 8, dan 9. Saya akan bacakan. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saudara terkasih, kalau kita menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberi judul tenang. Karena kehidupan kita sekarang-sekarang ini, apalagi hari-hari ini, dan 2 tahun ke belakang itu membuat kita tidak tenang. Banyak kekacauan, banyak sakit penyakit, banyak perusahaan yang merugi, banyak toko yang tutup, bahkan banyak dari kehidupan kita bergereja juga menjadi tidak tenang. Hal-hal itu yang menjadi kekhawatiran. Sama seperti yang saya alami, banyak hal yang mungkin semua tahu, jadi segala sesuatu itu tidak akan ada yang naik terus, tidak. Pasti dalam kehidupan berkeluarga kita, kehidupan usaha kita, kehidupan bekerja kita juga banyak masalah. Anak-anak kita juga seperti itu. Saya kebetulan yang firman pada pagi hari ini adalah sebenarnya saat teduh saya. Saat teduh saya kira-kira malah 2 minggu lalu, Bapak Ibu. Jadi beberapa sebulan ini saya diberikan kerjaan banyak sekali, tetapi itu membuat saya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena di luar kota, masalahnya terlalu banyak, seperti itu. Tapi satu hal, saya tetap mengerjakan karena itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, ketika kita menghadapi ketidaktenangan, ada beda antara anak-anak Tuhan dan orang-orang dunia. Mungkin seperti firman Tuhan tadi, seperti kita mau kayak mau lari, seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau makin dekat dengan Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan untuk kita. Mengapa kita harus bersikap tenang? Ya karena ketenangan memang dapat mendatangkan kekuatan. Firman Tuhan dari Yesaya 30, nanti Bapak Ibu bisa baca, Yesaya 30 ayat 15, demikian firman Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sebetulnya tinggal diam dan tinggal tenang ke siapa dulu? Mungkin banyak orang dunia, dia tenang, dia diam, dan dia mencari ketenangan dengan orang lain atau tempat lain yang membuat dia damai. Dan banyak orang mau tenang itu malah bukan diam berdoa atau bukan diam dengan Tuhan, tapi dia malah mencari, kalau dengan kalimat sekarang katanya healing. Betul ya Bu Pendeta ya, healing ya Bu ya? Betul, betul. Betul. Saya pernah ngomong kalau tidak salah, saya ke siapa ya? Ke Bu Pendeta atau jemaat apa majelis yang lain. Oh, Mas Fajar ini nggak pernah healing ya gitu. Saya bercandain gitu. Saya memang betul, saya bilang iya loh. Saya pikir-pikir saya nggak pernah healing. Tapi saya balas gantian. Kalau saya tuh healing gampang ya, saya bilang gitu. Healing ketika kita bersaat teduh bersama Tuhan, terus membaca firman Tuhan. Dan ketika saya healing, saya pagi-pagi itu selalu kebiasaan saya selalu samalah dengan anak Tuhan lain, mendengarkan firman Tuhan, lalu memuji Tuhan, dan di dalam mobil gitu, gede-gede, seperti itu. Ya memang mungkin beda-beda orangnya. Kalau saya memang termasuk pekerja, yang maunya kerja terus, nah healing saya ya itu. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan tadi, ya tinggal diam itu tinggal diam di dalam Tuhan. Karena banyak orang-orang ketika mau tenang, ayo loh kita ke gunung, biar agak kerenan ke gunung gitu kan. Lalu kita cari tempat yang tenang, kita makan-makan, kita di sana, kita berdoa. Enggak juga. Sebetulnya tinggal tenang itu adalah ketika kita berdiam diri, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, lalu mendengarkan maunya Tuhan. Malah ketika kita tinggal tenang berdoa dan bersaat teduh mengambil waktu dengan Tuhan, itu healingnya sesungguhnya. Itu ketenangan yang sesungguhnya. Entah sugesti, entah apa bahasa saya, ketika saya bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan memuji Tuhan sambil setir, sambil tenang, itu ada kekuatan yang luar biasa. Ketika saya pagi-pagi berdoa, mungkin aktivitas saya bukan berdoa dulu lalu saat teduh, lalu aktivitas bukan. Saya balik karena pagi-pagi saya harus ngurusi anak-anak kecil itu, baru saya berdoa dan itu luar biasa bagi saya. Ya, saya cuma mengingatkan, saya sih yakin saudari-saudari, Bapak Ibu terkasih, sama, karena kita anak Tuhan. Jadi tenanglah di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan yang jelas ada kasih, ada sukacita, lalu ada firman yang harus dan akan kita rasakan tiap saat. Boleh masalah, boleh besar, keuangan boleh hancur lebur, perusahaan boleh banyak tutup. Itu mungkin seperti kondisi ekonomi kita, dan itu mirip seperti Goliat melawan Daud. Tidak mungkin kita melewatinya. Bahkan anak-anak Tuhan bilang, masalah saya terlalu besar, kehidupan saya terlalu susah, keuangan saya susah sekali untuk hidup dengan layak. Saya rasa itu yang harus kita thinking dalam nama Tuhan Yesus. Masalah boleh sebesar Goliat, kita boleh panik, kita boleh gugup, kita juga boleh khawatir, dan kita juga boleh takut. Karena kita manusia biasa. Tetapi ada sesuatu kekuatan, kasih,
Tuhan yang Maha Kuat yang akan menjaga kita. Maka belajarlah bersikap tenang. Orang yang tidak tenang atau bahasa Jawanya mungkin kemerungsung ya, apapun jadi salah, itu cenderung selalu berpikiran negatif, selalu menyalahkan orang lain, bahkan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dan di sekitarnya pasti jadi salah. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu terkasih, ketika kita tenang, kita akan lebih berpikiran positif. Dengan pikiran positif, maka kita lebih dapat mengambil keputusan-keputusan yang lebih tepat dan tidak keliru, tidak salah. Satu firman Tuhan yang bisa kita rasakan dari 1 Petrus 4 ayat 7, nanti Bapak Ibu bisa baca 1 Petrus 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi kalau orang yang tenang ketika ia berdoa bukan hanya menyampaikan, tetapi orang yang tenang dapat juga dan sungguh akan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirinya. Kita buka dari Mazmur 62 ayat 2. Ini ayat terakhir. Mazmur 62 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kunci untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi Bapak Ibu, jelas sekali firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Jadi bukan berarti kita dekat dengan seseorang yang mau mendengar curhat kita, atau kita lari ke gunung, atau kita ke pantai, atau kita banyak anak-anak muda lebih suka musik-musik atau ke pub, tapi mari datang kepada Tuhan. Memang terkesan lebay Bapak Ibu, firman Tuhan pasti gitu. Kayak firman Tuhan kalau orang bilang kayaknya lebay banget, ya dekat Tuhan pastilah seperti itu. Ya mungkin itu kalimat-kalimat yang memang mereka tidak dekat dengan Tuhan. Sebetulnya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan lebih lagi mengalami hal-hal kecil, bahkan kita anggap mujizat, karena kita sudah merasakan firman Tuhan. Hal-hal besar lebih mujizat, berbeda dengan bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka ya biasa-biasa saja. Tapi kita anak-anak terang, anak-anak Tuhan, mari kita belajar tenang, mari kita belajar menjadi anak-anak yang Tuhan, anak Tuhan yang mau berdoa, mau mendengar, dan mau melakukan firman-Nya Tuhan. Kiranya pagi hari ini membuat kita makin mau belajar tenang. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin sharing satu saja. Tidak ada ya. Kalau ada, monggo saya kasih kesempatan 1-2 menit. Biasanya nanti Pak, karena kalau kita Nanti. sharing di Oke. sini nanti takutnya nggak bisa di-share nanti gitu. Oke. Siap. Oke. Matur nuwun Bu Pendeta. Jadi sekali lagi saya baca sekali lagi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Selamat menikmati ketenangan dan selamat menikmati damai-Nya Tuhan. Mari kita tutup dengan doa firman ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kiranya kami belajar tentang ketenangan. Kiranya ketenangan itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami. Ajar kami Tuhan lebih lagi dapat berpikir positif, berdoa, dan mendengarkan berita-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa, jika sebenarnya kami ingin melanjutkan doa-doa kami bersama. Kiranya Kau berkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum yang di Zoom akan saling sharing, kita yang di rumah yang mendengarkan YouTube akan sharing mungkin dengan keluarga atau berefleks pribadi. Kita pujikan dulu lagu penutup. Sesuai dengan temanya, tenang, kita pujikan. Tenanglah kini hati bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbing. Bimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan.